Pengertian reformasi gereja. Reformasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin. Reformasi pada umumnya berarti memberi bentuk yang lebih baik atau kembali ke bentuk yang semestinya, karena keadaan telah merosot dan kurang memuaskan. Menurut C.S. Badudu, yang dimaksud dengan reformasi adalah perubahan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, agama, dalam sebuah masyarakat atau negara. Hidup kekristenan dalam gereja Katolik selama abad ke-15 sangat merosot di segala bidang, tidak terkecuali pemikiran teologi. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemerosotan ini, antara lain terjadi skisma besar antara tahun 1378 dan tahun 1947 yang melanda gereja Katolik, yaitu perpecahan gereja menjadi gereja timur dan gereja barat. Karena pada saat yang bersamaan ada lebih dari satu paus dan masing-masing paus memiliki pendukung sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah latar belakang reformasi gereja. Reformasi gereja terjadi pada abad pertengahan. Gerakan ini sebenarnya adalah gerakan untuk mengembalikan kekristenan pada otoritas Alkitab. Pertama-tama terjadi di Jerman yang dipelopori oleh Martin Luther, kemudian di Swiss dipelopori oleh Ulrich Zwingli, serta di Prancis yang dipelopori oleh Johannes Calvin. Ada beberapa sebab terjadinya reformasi gereja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjualan indulgensi atau surat penghapusan dosa. Indulgensi ini adalah surat permohonan maaf yang meringankan seorang pendosa yang menyesali beberapa atau semua hukuman yang gereja berikan kepadanya. Selama abad ke-8, Paus menjamin indulgensi para pasukan salib, peziarah, dan mereka yang menyumbangkan uang untuk objek saleh. Karena hal itu, Luther mengutuk pengumpulan dana yang dilandasi agama ini, dan ia mengatakan bahwa bagaimana bisa menghapus hukuman dosa tanpa pertaubatan sejati. Kemudian Luther mengkritik dan menempelkannya di pintu gereja Wittenberg. Yang kedua, kekuasaan paus yang sangat mutlak. Kekuasaan paus sangat mutlak dan tidak pernah salah. Ia merangkap sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Paus memiliki pengaruh besar dalam memanfaatkan kaisar untuk kepentingan paus. Yang ketiga, cara hidup pemimpin agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tidak ada yang berani menentang kebijakan dari paus, terutama dengan tidak adanya raja yang kuat yang berani menentang aliran uang ke Roma. Orang-orang bijaksana di abad ke-14 dan ke-15 mengkritik keduniawian gereja yang sangat bermewah-mewahan, seperti tercermin dalam kehidupan para pejabat gereja, dan kemudian mendesak paus, kardinal, dan uskup untuk meniru kehidupan miskin para rasul. Dalam konteks masyarakat Eropa sangat mempengaruhi berlangsungnya gerakan reformasi yang terjadi pada abad ke-16. Karena dapat dilihat bahwa masyarakat Eropa pada abad pertengahan adalah masyarakat yang feodalisme, sehingga sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Eropa. Tatanan kehidupan masyarakat Eropa dikenal dengan tatanan kelas sosial tertinggi yang senantiasa menjaga eksklusivitas atau membatasi hubungan dengan kelas sosial yang rendah. Pada masa itu, masyarakat Eropa mengalami kemunduran intelektual, sehingga semua hal sangat dipengaruhi oleh gereja, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Dengan adanya gerakan reformasi gereja, menimbulkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif di Eropa. Di antaranya adalah 1. Terpecah belahnya umat gereja Katolik di Eropa. 2. Konflik yang terjadi antara filsuf humanisme
dan para otoritas yang menjaga kemurnian agama Kristen. Ketiga, adanya abad ke-8 karena doktrin dari gereja. Keempat, terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh para pendukung tokoh reformator. Kelima, lahirnya gereja reformasi atau gereja Protestan. Keenam, lahirnya ratusan sekte baru dalam gereja. 7. Menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Yang terakhir, keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Revolusi industri adalah perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri, serta perubahan-perubahan penggunaan sarana produksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar tahun 1770-an. Inggris Raya memimpin dalam revolusi industri. Iklim Inggris yang berkabut menjadi sangat menguntungkan bagi pabrik-pabrik tekstil. Arus sungai deras menghasilkan listrik untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Dan tanah yang mengandung batu bara dan biji besi. Inggris memiliki banyak modal untuk investasi, lebih banyak pekerja terambil, dan perdagangan laut lebih besar dari negara-negara lainnya. Lebih lanjut, Inggris Raya telah muncul sebagai pemenang dari peristiwa Perang 7 tahun atas semua lawannya. Permintaan besar atas barang-barang Inggris pada gilirannya menstimulus para ilmuwan untuk menciptakan penemuan-penemuan baru, dan karena mereka menciptakan era penemuan-penemuan besar. Selanjutnya adalah latar belakang revolusi industri. Dengan adanya reformasi gereja adalah tiket masuk bagi dunia barat untuk menjadi peradaban yang mencirikan perkembangan modernitas. Ditambah lagi, dengan kekalahan Kristen dalam perang salib, membuat umat Kristiani banyak belajar tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sains dari Muslim. Mereka kemudian menerjemahkan banyak naskah Muslim untuk kemudian dijadikan dasar-dasar melakukan revolusi di berbagai bidang. Kemenangan Islam dalam perang salib, serta adanya Renaissance dan Aufklärung ditambah dengan reformasi gereja adalah sebuah resep yang mujarab untuk membawa dunia ke zaman modern. Revolusi industri di Inggris telah ditemukannya teknik pemanfaatan batu bara oleh Abraham Darby pada tahun 1750. Melalui penemuan ini bisa diperoleh besi dengan hasil yang sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap oleh James Watt menciptakan benda-benda besar seperti lokomotif dan kapal perang. Karena penemuan mesin uap oleh James Watt ini sering dikatakan sebagai inti dari revolusi industri. Sebab dengan penemuan mesin uap ini, penemuan-penemuan lain menjadi lebih mudah. Oleh sebab itu, James Watt mendapat julukan sebagai Bapak Revolusi Industri. Selanjutnya mengenai dampak revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Eropa berhasil mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropa, akan tetapi juga masyarakat di belahan dunia lainnya. Secara garis besar, revolusi industri memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Antara keduanya saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah dampak revolusi industri di Inggris. 1. Inggris menjadi negara industri. 2. Terjadinya urbanisasi. 3. Munculnya lapisan sosial baru, yaitu golongan buruh dan berjuis. 4. Munculnya kerusuhan sosial. Dan 5. Timbulnya kapitalisme modern,
yaitu susunan ekonomi yang berpusat pada keberuntungan perseorangan, di mana uang memegang peranan yang sangat penting. Sedangkan pada bidang ekonomi memiliki dampak sebagai berikut. 1. Barang melimpah dan harga murah. 2. Perusahaan kecil gulung tikar. Ketiga, perdagangan semakin berkembang, dan keempat, transportasi semakin lancar. Sedangkan pada bidang sosial juga memiliki dampak sebagai berikut. Pertama, berkembangnya urbanisasi. 2. Upah buruh rendah. Ketiga, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Keempat, adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Dan kelima, munculnya revolusi sosial.